Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini Guru Daring akan membahas terkait dengan soal prediksi untuk UP PPG pada tahun 2024. Nah, kita langsung saja menuju ke soalnya. Pak Irham sedang mengajar tentang cara mengerjakan soal cerita terkait penjumlahan bilangan sebagai berikut. Niko mempunyai 10 bola dan Ardan mempunyai 30 bola. Kemudian Ardan memberikan 8 bola kepada Niko. Lalu berapakah jumlah kelereng Niko sekarang? Nah, dalam pengerjaan soal di atas, guru memberitahu kepada siswa bahwa terdapat kata kerja pada soal yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan. Terdapat kata kerja memberikan berkaitan dengan jumlah berkurang, tetapi dengan kata diberi berkaitan dengan penjumlahan. Nah, ini kita garis bawahi dulu ya, terdapat kata memberikan dan diberi. Nah, ketika siswa diberi pengarahan tersebut, siswa dapat menjawab bahwa jumlah bola Niko sekarang ada 2 bola karena terdapat kata memberikan. Ya, yang diartikan berkurang. Nah, kita garis bawahi. Jika Pak Irham diminta untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran tersebut, lantas apa yang harus dilakukan oleh Pak Irham dengan model pembelajaran konstruktivisme? A. Pak Irham harus melatih kelancaran kemampuan berhitung peserta didik. B. Pak Irham langsung menuliskan sebuah kalimat matematika dari soal tersebut. C. Pak Irham memberikan kunci jawaban terhadap soal tersebut. D. Pak Irham menggunakan metode role playing atau bermain peran pada siswa supaya siswa paham terhadap sebuah kata kerja. Atau E. Pak Irham meminta siswa untuk menghafalkan penjumlahan bilangan. Nah, ini adalah pilihannya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan soal seperti ini, yang ditanyakan yaitu adalah terkait dengan model pembelajaran konstruktivisme. Nah, kita harus tahu dulu bahwa apa itu yang dinamakan dengan model pembelajaran konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini saya kutip dari beberapa ahli ya. Yang pertama itu adalah menurut Abimanyu bahwa teori konstruktivisme adalah sebuah pendekatan belajar yang menilai bahwa jika seseorang bisa membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang. Nah, ini adalah definisi atau pengertian teori konstruktivisme menurut Abimanyu. Yang kedua yaitu adalah menurut Muslih, yaitu adalah teori konstruktivisme merupakan sebuah proses membangun pemahaman, kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain atau berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Nah, ini adalah pengertian dari Muslih terhadap teori konstruktivisme. Yang ketiga adalah dari Tobroni. Tobroni mengemukakan bahwa teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menemukan apa yang mereka inginkan dan memberikan kesempatan terkait apa yang mereka butuhkan. Sebab melalui ruang dan kesempatan itulah kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi bisa diperoleh sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri masing-masing. Ini adalah teori konstruktivisme menurut Tobroni. Yang selanjutnya yaitu adalah menurut Sagala. Sagala mengemukakan bahwa teori konstruktivisme merupakan sebuah landasan seseorang berpikir mengenai banyak hal sesuai dengan pendekatan kontekstual, sehingga pengetahuan yang didapatkan sedikit demi sedikit dihasilkan akan diperluas melalui konteks yang terbatas. Nah, ini adalah sebuah teori konstruktivisme dari Abimanyu, Muslih, Tobroni, Sagala. Jika dari teori keempat ahli ini saya rangkum bahwa yang namanya teori konstruktivisme yaitu adalah sebuah teori belajar yang bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk lebih aktif belajar, menemukan sendiri kompetensi dan juga pengetahuannya untuk mengembangkan kemampuan yang telah ada di dalam dirinya.
untuk kemudian dirinya untuk kemudian diubah atau dimodifikasi oleh pendidik yang memfasilitasi dengan cara merancang berbagai macam tugas, pertanyaan, ataupun tindakan lain yang memancing rasa penasaran peserta didik untuk menyelesaikannya. Itu adalah teori konstruktivisme yang saya rangkum dari keempat ahli tersebut. Sedangkan tujuan dari teori konstruktivisme yang pertama itu dapat merangsang pemikiran kita untuk berpikir ke ranah inovatif. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu adalah dapat meningkatkan pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu adalah dapat menemukan berbagai hal baru. Dan yang keempat yaitu adalah dapat membentuk sebuah keahlian yang sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Dan yang kelima yaitu adalah mendorong peserta didik untuk berpikir secara mandiri. Ini adalah tujuan dari teori konstruktivisme. Sedangkan manfaat dari teori konstruktivisme yang pertama yaitu adalah dapat mengungkapkan gagasan secara eksplisit, ya. Ini terkait dengan pemecahan masalah atau problem solving. Terus yang kedua yaitu adalah memberikan pengalaman baru atau pengalaman belajar. Nah, yang ketiga yaitu adalah mengajak seseorang untuk berpikir tentang pengalamannya. Yang keempat yaitu adalah memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan. Ini adalah manfaat dari teori konstruktivisme. Nah, kita menuju ke soalnya kembali. Bahwa ada seorang guru yang namanya Pak Irham mengajarkan soal cerita terkait dengan penjumlahan bilangan, ya, terkait dengan penjumlahan bilangan, ya, berbagai soal ini, ya. Ada Niko, terus yang dipermasalahkan yaitu adalah kata kerja memberikan dan diberi. Kalau memberikan itu berkaitan dengan jumlah berkurang, karena memberikan dan diberi itu berkaitan dengan penjumlahan. Nah, ini adalah Niko sekarang diibaratkan sudah punya 2 bola karena terdapat kata memberikan. Nah, ini diartikan berkurang. Padahal Niko ini sebenarnya dapat, ya, diberi. Nah, lantas apa yang harus dilakukan oleh Pak Irham dengan model pembelajaran konstruktivisme? Ini kita baca dulu, ya. Pak Irham harus melatih kelancaran kemampuan berhitung peserta didik. Ini bukan teori konstruktivisme, jadi ini kurang tepat, ya. B, Pak Irham langsung menuliskan sebuah kalimat. Nah, ini juga kurang tepat, ya. Yang C, Pak Irham memberikan kunci jawaban terhadap soal tersebut. Nah, ini juga kurang tepat ini, ya. D, Pak Irham menggunakan metode role playing atau bermain peran pada siswa supaya siswa paham terhadap kata kerja. Nah, kata kerja. Nah, ini juga sebuah kata kerja ini, ya. Memberikan, diberi, ini juga termasuk kata kerja. Ini bisa, ya. Berarti ini bisa. Kita centang dulu. E, Pak Irham meminta siswa untuk menghafalkan penjumlahan bilangan. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi pilihan yang tepat untuk jawaban soal ini yaitu adalah pilihan yang D. Pak Irham menggunakan metode role playing atau bermain peran pada siswa supaya siswa paham terhadap kata kerja. Kita menuju ke soal yang berikutnya. Ibu Dian memahami terkait dengan prinsip pembelajaran di era sekarang harus dapat mengimplementasikan sistem pembelajaran pada abad 21. Di era pembelajaran abad 21, terdapat salah satu yang harus diperhatikan yaitu adalah critical thinking atau berpikir kritis. Dengan melihat sebuah masalah, peserta didik dapat menghubungkan pembelajaran dengan sebuah disiplin ilmu terkait. Pembelajaran yang telah diterapkan oleh Ibu Dian supaya peserta didik dapat mencapai dan mengimplementasikan ranah pada abad 21 yaitu critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan memecahkan masalah, yaitu A. Ibu Dian meminta peserta didik untuk membentuk kelompok guna membuat sebuah poster. Lalu poster tersebut disusun sesuai dengan hasil pemikiran dari kelompok peserta didik tersebut. B. Ibu Dian meminta siswa untuk mengerjakan soal yang jenisnya High Thinking Order Skill atau HOTS. Pilihan C.
Ibu Dian memberikan stimulus pada kelompok siswa dengan menunjukkan 4 gambar. Lalu Ibu Dian meminta kelompok siswa untuk memilih salah satu gambar tersebut. Tetapi harus dapat mengemukakan pendapatnya dalam memilih gambar tersebut. D. Ibu Dian membuatkan soal-soal pada kelompok siswa dan meminta kelompok siswa tersebut mengerjakan mengenai soal tersebut untuk dapat memecahkan sebuah masalah. E. Ibu Dian meminta kelompok peserta didik untuk mempresentasikan gagasannya. Kemudian kelompok peserta didik yang lain dapat mengkritisi gagasannya dari kelompok peserta didik yang melakukan presentasi. Nah, ini yang kita kita bahas, yaitu adalah terkait dengan pembelajaran pada abad 21 ya, yang diperhatikan pada tahap critical thinking atau ranah berpikir kritis. Sedangkan pada ranah abad 21 ada yang namanya critical thinking and problem solving, berpikir kritis dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, sebelum kita menjawab soal seperti itu dulu, bahwa kita juga harus tahu dulu apa yang dinamakan pembelajaran pada abad 21 ya. Bahwa yang namanya pembelajaran abad 21 adalah sebuah pembelajaran yang menggabungkan kecakapan literasi, kemampuan pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta penguasaan teknologi. Nah, ini adalah definisi dari pembelajaran abad 21. Yang artinya, yaitu adalah di abad ini peserta didik tidak hanya dituntut untuk mahir dalam ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu, peserta didik juga harus terampil dalam menggunakan sebuah teknologi, menjadi insan literal, serta berakhlak yang baik. Nah, itulah mengapa bahwa yang namanya kompetensi yang harus dimiliki pada abad 21 itu mencakup 4C ya. Yang pertama yaitu adalah kolaborasi atau bahasa Inggrisnya collaboration. Yang kedua yaitu adalah inovasi atau innovation. Yang ketiga yaitu adalah komunikasi ya. Yang keempat yaitu adalah ranah berpikir kritis dan memecahkan sebuah masalah, critical thinking and problem solving. Terus yang kelima yaitu adalah kreatif atau creativity. Ini adalah model pembelajaran abad 21 ya. Sedangkan ciri-ciri dari pembelajaran abad 21 yaitu yang pertama yaitu adalah selalu melibatkan aspek keterampilan abad 21 dalam menyelesaikan setiap permasalahan di ranah global. Yang kedua, selalu berkolaborasi dalam belajar dan bekerja dengan beragam individu dari berbagai suku, etnis, maupun agama. Yang ketiga yaitu adalah mengedepankan sikap saling menghormati dan dialog terbuka dengan komunitas. Yang keempat yaitu adalah penanaman nilai integritas di tengah keberagaman bangsa dan budaya sebagai bentuk keragaman masyarakat global. Dan yang kelima tentunya yaitu adalah pembelajaran harus berpusat atau dipusatkan pada peserta didik. Nah, ini adalah ciri-ciri pembelajaran pada abad 21. Kita kembali ke soalnya, bahwa yang kita cari yaitu adalah ranah pembelajaran abad 21 ya, pembelajaran abad 21. Ada critical thinking, sedangkan yang kita cari yaitu adalah ranah critical thinking and problem solving, berpikir kritis dan memecahkan sebuah masalah. Pilihan A, Ibu Dian meminta untuk membentuk kelompok guna membuat poster, lalu poster tersebut disusun sesuai dengan hasil pemikirannya. Ini bukan ranah critical thinking ya, tapi ini kreatif ya. Ini salah. Ibu Dian meminta siswa untuk mengerjakan soal yang jenisnya high order thinking skill. Ini bisa ini sebenarnya, tapi ini hanya berpikir kritis tanpa memecahkan sebuah masalah. Ini jadi kurang tepat ini ya. Ibu Dian memberikan stimulus pada kelompok siswa untuk menunjukkan gambar. Lalu Ibu Dian meminta kelompok siswa untuk memilih salah satu gambar tersebut, tetapi harus mengemukakan pendapatnya. Ini juga salah karena ini ranahnya komunikasi ya, komunikasi. Ibu Dian membuatkan soal-soal pada kelompok siswa dan meminta kelompok siswa itu tersebut mengerjakan mengenai soal tersebut dapat memecahkan sebuah masalah. Ini bisa ranah berpikir, ini bisa ini ya, karena ranahnya itu berpikir kritis ya, mengerjakan dan memecahkan sebuah masalah. Ini ranah problem solving. Nah, ini kita simpan dulu. Pilihan E, Ibu Dian meminta kelompok peserta didik untuk mempresentasikan gagasannya. Kemudian kelompok peserta didik yang lain mengkritisi gagasan dari kelompok
peserta didik yang melakukan kegiatan presentasi. Ini critical thinking dan komunikasi ya, berarti ini salah. Jadi pilihan yang tepat untuk jawaban dari soal ini yaitu adalah pilihan yang D. Ibu Dian membuatkan soal-soal pada kelompok siswa dan meminta kelompok siswa tersebut mengerjakan mengenai soal tersebut untuk dapat memecahkan sebuah masalah. Kita menuju ke soal yang berikutnya. Pak Basir adalah seorang pengajar mata pelajaran matematika dan mendapat tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah pada bidang kurikulum. Pak Basir diminta kepala sekolah untuk menganalisis terlebih dahulu pada kurikulum untuk dapat diimplementasikan pada Bapak Ibu guru, kemudian diimplementasikan pada peserta didik yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran. Strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran yang akan dapat diinformasikan pada rekan sejawat guru di sekolahan tersebut. Maka yang harus dilakukan Pak Basir untuk dapat dianalisis dalam kaitan hal tersebut adalah A. Prinsip pengembangan kurikulum, tujuan pembelajaran atau TP, pengalaman belajar sesuai, menentukan materi, dan tindak lanjut. B. Prinsip pengembangan kurikulum, tujuan pembelajaran, pengalaman belajar sesuai, menentukan materi, dan refleksi. C. Prinsip pengembangan kurikulum, tujuan pembelajaran, pengalaman belajar sesuai, menentukan materi, dan pengayaan remedial. D. Prinsip pengembangan kurikulum, tujuan pembelajaran, pengalaman belajar sesuai, menentukan materi, dan modul ajar. E. Prinsip pengembangan kurikulum, tujuan pembelajaran, pengalaman belajar yang sesuai, menentukan materi, dan instrumen penilaian. Nah, sebelum kita membahas soal seperti ini, untuk menelaah kurikulum ini ya, tentunya untuk mengembangkan sebuah kurikulum dalam kegiatan pembelajaran maksudnya, itu kita harus tahu dulu tentang apa saja yang harus dikembangkan pada kaitan kurikulum. Nah, menurut Ionescu tahun 2013 mengumumkan bahwa dalam menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran dan mengembangkan sebuah kurikulum, itu yang pertama yang harus dicakup adalah prinsip pengembangan kurikulum. Terus yang kedua yaitu adalah tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu adalah menentukan pengalaman belajar yang sesuai. Dan yang keempat yaitu adalah menentukan materi pembelajaran. Yang kelima yaitu adalah menata materi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran. Serta yang keenam yaitu adalah menetapkan instrumen penilaian hasil pembelajaran. Nah, ini yang harus dicakup terkait dengan menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran dan mengembangkan sebuah kurikulum. Yang pertama, prinsip pengembangan kurikulum, tujuan pembelajaran, menentukan pengalaman belajar. Yang keempat, menentukan materi pembelajaran. Yang kelima, menata materi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran. Dan yang keenam, yaitu adalah menetapkan instrumen penilaian hasil pembelajaran. Nah, kita kembali ke soal ya. Pak Basir adalah seorang pengajar mata pelajaran matematika di sekolahnya. Beliau mendapat tugas sebagai wakil kepala sekolah pada bidang kurikulum. Nah, Pak Basir ini diminta kepala sekolah untuk menganalisis terlebih dahulu kurikulumnya yang akan diimplementasikan pada peserta didik melalui Bapak Ibu guru. Nah, maka yang harus dianalisis Pak Basir dalam kaitan tersebut adalah A ya. Untuk pilihan A, B, C, D, E ini sama ya. TP, tujuan belajar juga sama, pengalaman belajar ini juga sama semua, menentukan materi ini juga sama semua. Nah, tinggal yang belakangnya saja ya. Pilihan A, tidak lanjut. Nah, ini tidak ada ya, berarti ini kurang tepat ya. Pilihan B, refleksi, ini juga tidak ada ya. Pilihan C terkait dengan pengayaan remedial, itu juga tidak ada.
Modul ajar juga tidak ada ya untuk pilihan E. Nah, berarti yang tepat yaitu adalah instrumen penilaian. Jadi yang harus dianalisis dalam kaitan hal kurikulum untuk pendekatan pembelajaran, strategi, teknik dan metode itu yang pertama yang itu harus mencakup prinsip pengembangan kurikulum, tujuan pembelajaran, pengalaman belajar yang sesuai, menentukan materi dan instrumen penilaian. Kita menuju ke soal yang berikutnya. Pak Budi adalah seorang guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah SMA. Beliau melaksanakan dengan mengajarkan indikator terkait tentang menganalisis unsur kebahasaan teks editorial mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di masa kini atau aktual dan faktual, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan tinggi dari masing-masing peserta didik. Maka rumusan masalah indikator yang tepat untuk soal tersebut adalah A. Pilihan A, menjelaskan sebuah kejadian yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan fakta di lingkungan masyarakat. Pilihan B, memahami peran masyarakat di dalam kejadian yang dibahas dalam teks editorial. C. Menyebutkan unsur-unsur kebahasaan apa saja yang dibahas dalam teks editorial dengan berita tersebut. D. Memberikan sebuah contoh tanggapan terkait dengan kejadian tersebut yang terjadi di lingkungan masyarakat yang sedang hangat untuk dibahas. Atau E. Memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap kejadian-kejadian yang kini atau baru-baru yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum kita menjawab soal seperti ini, kita analisis dulu soalnya ya. Bahwa ada nama guru yang namanya Pak Budi, ya, dia adalah seorang guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah SMA. Nah, beliau melaksanakan dengan mengajarkan indikator tentang menganalisis unsur kebahasaan teks editorial. Nah, dalam menganalisis ini unsurnya yaitu adalah dalam kata kerja operasionalnya itu masuk pada ranah C4, ya, C4. Nah, maka rumusan masalah, dan yang rumusan masalah itu harus sesuai dengan yang namanya KKO atau C4 ini, menganalisis ini. Nah, kita lihat dulu pilihannya, menjelaskan sebuah kejadian. Nah, menjelaskan itu ranahnya, maksudnya menjelaskan sebuah kejadian itu hanya menjelaskan, itu ranahnya yaitu adalah C2. Ya. Memahami peran masyarakat di dalam kejadian yang dibahas dalam teks editorial. Memahami, ya, ini saya lingkari ini ya. Memahami, itu juga termasuk C2. Ya. Pilihan yang C, menyebutkan unsur-unsur kebahasaan, ya, apa saja yang dibahas dalam teks editorial. Nah, menyebutkan, ini saya lingkari ini ya. Menyebutkan itu ranahnya C1. Memberikan sebuah contoh tanggapan terkait, memberikan sebuah contoh tanggapan terkait kejadian tersebut yang terjadi di lingkungan masyarakat yang sedang hangat untuk dibahas. Ini memberikan sebuah contoh. Ini saya lingkari ya, memberikan berarti ini C3. Ranahnya C3 karena ini memberikan contoh ya. Memprediksi ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap kejadian-kejadian yang kini baru-baru terjadi di lingkungan masyarakat. Memprediksi, ranahnya ini memprediksi itu apa? Ya C4 tentunya, C4 ya. Karena memprediksi itu mengetahui tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, walaupun kemungkinan itu tidak pasti yang namanya memprediksi, tetapi kita bisa untuk menganalisis terkait dengan apa yang terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan C. Memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap kejadian-kejadian yang kini atau baru-baru terjadi di lingkungan masyarakat.